Oke, kita mulai ya. Pernah dengar nggak soal kontrak pinjam pakai? Mungkin kedengarannya agak hukum banget. Tapi percaya deh, ini tuh bisa jadi jalan pintas yang cerdas banget buat bisnis Anda. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, bayangin situasi ini. Anda punya bisnis catering nih, tiba-tiba dapat kontrak gede buat 6 bulan, tapi syaratnya harus punya mesin espresso canggih yang harganya selangit. Mau beli? Aduh, mahal banget cuma buat proyek sementara. Tapi kalau ditolak, sayang banget kan? Nah, terus gimana dong? Nah, untuk dilema kayak gitu tuh ada solusinya loh. Dan ini bukan sekedar pinjam dong kayak kita ke teman. Ini tuh sebuah instrumen hukum yang resmi. Yang namanya, ya itu tadi, kontrak pinjam pakai. Gampangnya gini deh. Ini tuh perjanjian di mana satu pihak ngasih barangnya, ya kayak mesin espresso tadi, ke pihak lain buat dipakai. Dan ini yang penting, gratis. Cuma-cuma, syaratnya cuma satu, balikin lagi barangnya persis seperti semula kalau udah selesai. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma omongan di atas materai biasa. Dasarnya itu kuat banget. Diatur langsung di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita, tepatnya di pasal 1740. Jadi aman, karena ada payung hukumnya buat dua-duanya. Nah ini poin yang paling penting buat diingat, status kepemilikannya nggak pindah tangan. Jadi walaupun mesin espressonya ada di tempat catering Anda, yang punya ya tetap si pemberi pinjangan. Kita cuma punya hak pakai, bukan hak milik. Beda ya? Oke, biar semuanya adil dan lancar, pastinya ada aturan mainnya dong. Nah, sekarang kita lihat yuk, apa aja sih hak dan kewajiban buat si peminjam dan yang minjemin? Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget kan? Buat yang minjem, ya si bisnis catering tadi, kewajibannya itu ngerawat mesinnya baik-baik, terus balikin tepat waktu. Tapi haknya, dia boleh pakai mesin itu sebebasnya sesuai perjanjian. Nah, kalau yang minjemin, dia wajib mastiin barangnya oke pas dikasih, dan berhak nerima barangnya lagi dalam kondisi yang sama. Adil kan? Jelas buat kedua pihak. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru nih. Kenapa sih ini disebut langkah cerdas buat bisnis? Apa untungnya buat kita? Pertama, dan ini yang paling jelas, hemat duit. Nggak perlu keluarin modal gede buat aset yang dipakainya cuma sebentar. Kedua, jadi fleksibel. Proyek selesai, ya udah, nggak pusing mikirin itu mesin mau diapain. Ketiga, risikonya lebih kecil. Nggak perlu cemas soal nilai aset turun atau rusak dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, efisiensi. Kita bisa langsung dapat alat terbaik buat kerjaan kita pas lagi butuh-butuhnya. Tapi, tunggu dulu. Biar adil, kita juga harus lihat sisi lainnya. Nggak ada strategi yang 100% mulus kan? Jadi, kita juga perlu waspada sama potensi masalahnya. Apa aja tuh? Oke, ada beberapa hal yang perlu jadi catatan. Karena barangnya bukan punya kita, ya kita nggak punya kendali penuh. Terus, namanya juga kerjasama, bisa aja ada salah paham soal kerusakan atau kapan balikinya. Bisa juga muncul biaya perbaikan tak terduga kalau nggak diatur dari awal. Dan terakhir, ya jangan sampai bisnis kita jadi ketergantungan banget sama barang pinjaman. Tapi tenang, ini bukan buat nakut-nakutin kok. Ini semua resiko yang bisa diatur, asal perjanjiannya jelas dan detail. Terus, kalau udah jalan, kapan sih perjanjian ini selesai? Kan nggak selamanya ya? Nah, ada beberapa skenario kapan kontrak ini bisa berakhir. Yang paling umum, ya jelas, waktunya habis, kayak contoh catering tadi, setelah 6 bulan ya selesai. Atau tujuannya udah tercapai, bisa juga amit-amit barangnya rusak atau hancur. Nah ini ada satu yang unik, si yang minjemin bisa minta barangnya balik lebih cepat. Tapi syaratnya kalau dia punya kebutuhan yang benar-benar mendesak dan nggak terduga. Ini penting banget buat dicatat ya. Oke, kita udah lihat dari A sampai Z ya. Dari definisinya, aturannya, sampai plus minusnya. Sekarang kita coba tarik kesimpulan besarnya yuk. Jadi, intinya gini, kontrak pinjam pakai ini bisa jadi senjata rahasia yang kuat banget buat bikin bisnis lebih efisien dan fleksibel. Tapi, ini bukan obat buat semua penyakit ya. Nggak cocok buat semua situasi. Kuncinya cuma satu, pahami betul aturannya dan bikin perjanjian yang super detail. Itu aja. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda. Coba deh, jangan lihat ini sekedar cara minjem barang. Anggap ini sebagai sebuah strategi. Strategi buat bikin bisnis Anda jadi lebih lincah, lebih gesit. Coba bayangin, peluang baru apa aja yang bisa kebuka kalau modal besar bukan lagi jadi tembok penghalang buat Anda. Coba direnungkan deh.